Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pelajaran kita di semester kali ini di kelas 12 yaitu konsentrasi larutan ya. Jadi hal yang pertama kita pelajari adalah sifat koligatif larutan. Namun sebelum itu kita harus mempelajari materi-materi sebelumnya agar kalian bisa paham. Jadi yang pertama adalah molalitas. Jadi molalitas adalah banyaknya mol zat terlarut yang dilarutkan dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Nah, misalkan jika 2 mol garam dapur itu disembahkan sebagai NaCl. Kita larutkan ke dalam 1000 gram air, maka molalitas garam tersebut adalah 2 molal. Jadi kalau kita membahas tentang larutan, ada namanya larutan, ada pelarut, ada dan terlarut. Yang pelarut itu misalkan air adalah pelarut dan yang terlarut adalah garamnya. Kemudian untuk rumusnya adalah M sama dengan N dikali 1000 per P, atau M sama dengan M per MR kali 1000 per P. Keterangannya, M sama dengan molalitas larutan. Kemudian kalau N adalah jumlah mol zat, dan P adalah massa pelarut. Nah, lanjut kita ke contoh soal. Hitunglah konsentrasi larutan yang dibuat dari 12 gram kristal MgSO4 yang dilarutkan dalam 250 ml air, di mana MR-nya adalah 120. Lalu tadi M-nya sama dengan 9 gram. Kemudian dilarutkan dalam 500 gram air, berarti P-nya sama dengan 500 gram. Dan MR-nya gula itu C6, H12O6. Cara mencari MR-nya seperti ini. Di tabel periodik unsur sudah ada nomor relatif suatu unsur. Jadi kalau misalkan C itu dia adalah 12, kemudian H itu sama dengan dia 1, massa relatifnya 1, kemudian kalau O sama dengan 16. Silahkan cek tabel periodik unsurnya atau silahkan download di Google, kan ada di sana. Jadi cara menghitungnya C-nya 6 ditambah H12 ditambah O6. C-nya berapa? C-nya 12. Jadi 12 dikali 6, 12 kali 6 ditambah hanya 1. Jadi 1 dikali 12 ditambah O-nya 16. Jadi 16 dikali 6. 12 kali 6 72 ditambah 1 dikali 12 sama dengan 12 ditambah 16 dikali 6 sama dengan 96. Jadi MR-nya C6 H12O6 sama dengan 72 ditambah 12 ditambah 96 sama dengan 180. Sama juga dengan air. Kalau air kan unsurnya seperti ini. Kalau air dia adalah H2O, berarti hanya itu kan hanya 1, jadi 1 dikali 2 karena ini adalah 2, kemudian ditambah O-nya adalah 16, jadi tinggal 1 kali 2 ditambah 16 sama dengan 18, seperti itu. Oke, sekarang karena di soalnya ada diketahui MR, maka kita gunakan rumus pertama. Jadi M sama dengan gram per MR dikali 1000 per P. Jadi gramnya berapa? Gramnya tadi di sana adalah 9 per MR-nya glukosa adalah 180. Jadi 9 per 180 dikali 1000 per P-nya ada 500. Jadi 500. Oke, sekarang kita tinggal matikan. 9 per 180 berarti ini 9 dibagi 18 itu 1/2. Karena ada nolnya berarti 1/20 dikali 1000 bagi 500, ini mati, tinggal 10 bagi 5 2, jadi tinggal 2 per 20, jadi tinggal 2 per 20 sama dengan 1/10. Jadi 1/10 sama dengan
1/10 sama dengan 0,1. Satuannya adalah molal. Sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu molaritas. M besar. Kalau tadi molalitas, kalau yang tadi kan awalnya molalitas, dia M kecil. Sekarang yang kedua adalah molaritas, dia M besar. Jadi rumusnya adalah nih, molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi dia rumusnya M sama dengan N per V, atau M itu sama dengan molaritas, kemudian N itu sama dengan banyaknya mol, dan V adalah volume. Diketahui massa Mg SO4 adalah 12 gram, kemudian MR-nya sama dengan 120 dan volumenya adalah 250 ml. Kita ubah ke liter, berarti menjadi 0,25 liter. Jadi sebelum kita mencari berapa molaritasnya, kita terlebih dahulu mencari nilai N, karena di soal tidak terdapat nilainya, berapa nilainya mol. Jadi N sama dengan massa per MR. Jadi massanya berapa tadi di atas? 12 per 120. 120 sama dengan 1 per 10 sama dengan 0,1. Selanjutnya kita akan cari nilai dari molnya. Jadi molaritas sama dengan rumusnya adalah N per V. Jadi N nya tadi berapa? N nya sama dengan 0,1 per V nya adalah 0,25 liter sama dengan 0,4 mol. Jadi nilai molaritasnya adalah 0. Materi selanjutnya adalah fraksi mol. Kalau fraksi mol itu adalah perbandingan antara pelarut dengan terlarut. Jadi kalau di sini ada dua fraksi mol yang kita cari. Yang pertama kita simbolkan dengan XA sama dengan Na per Na ditambah NB. Kemudian untuk XB berarti NB per NB ditambah N. Nah, jadi ini ada dua yang harus kita ketahui. Kemudian untuk keterangannya berarti XA sama dengan fraksi mol A, Na sama dengan mol zat A, sama dengan XB sama dengan fraksi mol B, dan NB sama dengan mol zat B. Antara XA dengan XB bisa jadi XA itu adalah pelarut, misalkan air ya. Kemudian XB adalah terlarut misalkan adalah diagram. Jadi XA berbeda dengan XB. Kalau misalkan SA adalah pelarut, berarti XB adalah terlarut. Begitupun dengan sebaliknya. Diketahui massa NaCl sama dengan 117 gram. Kemudian massanya air sama dengan 360 ml. Yang ditanyakan adalah berapakah fraksi mol NaCl. Untuk mencari fraksi mol, kita lebih mencari dulu molnya NaCl dengan molnya H2O. Ini sama dengan X mol NaCl dengan X mol H2O. Jadi pertama, cara mencarinya X sama dengan massa per MR. Jadi M per MR. Berapa massanya NaCl? 117. Kemudian MR-nya NaCl adalah 58,7. Hasilnya adalah 2. Kemudian ke X H2O sama dengan massanya H2O dibagi MR-nya. Jadi 360 per 18 sama dengan 20. Setelah keduanya diketahui,
kita masukkan ke rumusnya fraksi mol. Jadi rumusnya ini kan sebenarnya kalau kita jabarkan adalah X NaCl sama dengan N NaCl per N NaCl ditambah NH2O. Jadi NaCl-nya tadi 2, kemudian per 2 ditambah 20 sama dengan 2 per 40. Hasilnya adalah 0,091. Seperti itu ya.